Halo Sobat Anggrek, video ini saya buat seiring dengan banyak keluh kesah para pecinta anggrek yang tidak mampu merawat anggrek yang mereka beli. Awalnya pada saat dibeli, anggrek tersebut berbunga dengan baik. Tapi setelah dirawat beberapa waktu, tidak pernah mau berbunga kembali, kurus, bahkan banyak yang mati. Akibatnya selalu muncul pertanyaan, kenapa sih merawat anggrek itu sulit sekali? Sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah, silakan subscribe, like, komen, share channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Masalah umum yang sering dialami oleh pemilik anggrek biasanya seputar daun, bunga, batang, dan akar. Mari kita bahas permasalahan dan mengetahui penyebab serta memberikan solusi pemecahannya. Yang pertama yaitu daun. Daun berwarna hijau tua dan tanaman kelihatannya sangat sehat, tetapi tidak mau berbunga. Kemungkinan karena kurang mendapat cahaya untuk jenis anggrek tersebut. Jika anggrek kekurangan cahaya, maka pertumbuhan menjadi lambat dan daunnya kurus karena kurang mampu menyimpan energi yang diperlukan untuk berbunga. Suhu udara tidak sesuai untuk jenis anggrek tersebut. Jenis anggrek suhu sedang mungkin akan sulit berbunga di daerah dataran rendah seperti Jakarta, meskipun pertumbuhan tanamannya sendiri itu sedang baik. Kurangnya fluktuasi atau perubahan suhu udara antara siang dan malam hari. Secara umum, kebanyakan anggrek memerlukan perbedaan suhu udara sekitar 4-6 derajat Celcius antara siang dan malam hari untuk pembentukan bunga. Yang kedua, yaitu daun tidak terlalu mengkilat atau kusam, kasar, layu, dan mengkerut. Kemungkinan karena tanaman tidak cukup menyerap air. Jika akarnya banyak dan sehat, berwarna putih dan kuat, berarti tanaman tersebut kekurangan air. Jika akar kelihatannya tidak sehat atau busuk, segera lakukan pot ulang atau repotting. Yang ketiga yaitu daun berwarna kuning. Kemungkinan karena intensitas cahaya terlalu tinggi atau kekurangan nitrogen. Solusinya yaitu pindahkan tanaman pada lokasi yang lebih teduh, beri pupuk dengan kandungan nitrogen yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu noda putih atau bening pada daun. Kemungkinan disebabkan oleh infeksi bakteri. Potong daun yang bernoda dan rendam tanaman dalam larutan fungisida dan bakterisida untuk beberapa menit. Pot ulang dengan media yang baru dan letakkan pada tempat yang kering dan teduh untuk 1-2 minggu. Yang kelima yaitu warna memudar pada daun bagian atas atau pada daerah yang terkena cahaya. Kemungkinan karena terbakar oleh matahari atau kelebihan cahaya untuk jenis anggrek tersebut. Yang keenam yaitu bintik-bintik pada daun baru. Kemungkinan anggrek tersebut karena urat daun lemah karena air yang terlalu dingin dan atau suhu udara yang terlalu dingin. Yang ketujuh yaitu ujung daun terbakar berwarna hitam dan atau akarnya hitam, kurus dan lemah. Kemungkinan karena terlalu banyak pupuk atau terbakar oleh pupuk. Kurangi dosis pupuknya dan siram atau bilas dengan air biasa yang banyak. Bisa sebulan sekali untuk menghilangkan sisa pupuk pada media. Jangan langsung memberi pupuk ketika tanaman dalam keadaan kering. Siram dahulu dengan air biasa. Yang nomor 8 yaitu daun menguning, kemudian coklat, dan akhirnya rontok. Itu disebabkan oleh jamur, kebanyakan air, media rusak, atau kelembapan udara terlalu tinggi dan suhu udara yang terlalu dingin. Nomor 9 yaitu noda-noda hitam pada daun. Kemungkinan disebabkan oleh masalah pertumbuhan anggrek yang diserang hama dan penyakit. Bisa diatasi dengan pemberian pestisida atau fungisida.
Namun, jika terkena virus, pada akhirnya noda tersebut akan mengenai semua daun. Daun baru pada awalnya kelihatan normal, tetapi kemudian terlihat indikasi yang sama. Virus tidak dapat diobati dan dapat menyebar ke tanaman lainnya. Jika tanaman terkena virus, jalan terbaik adalah membuangnya. Nomor 10 yaitu daun baru lunak, tetapi pertumbuhannya cepat. Kemungkinan karena anggrek tersebut kelebihan nitrogen. Selanjutnya yaitu daun baru lebih kecil, tidak segemuk sebelumnya, lambat tumbuh dan tidak tumbuh ke atas. Kemungkinan karena tanaman dalam keadaan stres, akar tidak baik, kekurangan cahaya, suhu udara terlalu tinggi, kekurangan nitrogen, atau kombinasi dari di atas. Solusinya yaitu periksa cahaya, suhu udara, dan dosis pupuk. Pot ulang kalau perlu atau repotting. Nomor 12 yaitu daun lemah atau layu. Kemungkinan karena kepanasan oleh sinar matahari. Solusinya dengan meningkatkan kelembapan udara dan sirkulasi udara akan membantu mengurangi stres karena kepanasan. Udara yang terlalu dingin juga dapat menyebabkan daun menjadi layu, tetapi biasanya warna daun juga menjadi lebih gelap. Dapat juga dibantu dengan pemberian vitamin B1. Bunga. Yang pertama yaitu kuncup bunga. Bunga dan tangkai bunga tidak sempurna. Kemungkinan karena suhu udara terlalu tinggi, kelebihan atau kekurangan cahaya, udara yang terlalu kering, kekurangan air, kekurangan nutrisi, akar kurang baik. Yang kedua, bunga tidak mekar seluruhnya. Disebabkan karena bisa dari masalah genetika, suhu udara terlalu rendah, kelembapan udara yang terlalu rendah, atau terkena serangga. Yang ketiga yaitu bunga terlalu kecil, warna tidak sebagus sebelumnya. Kemungkinan karena kekurangan cahaya atau intensitas cahaya terlalu berlebih. Yang keempat yaitu bunga terlalu cepat layu. Kemungkinan karena suhu udara terlalu tinggi atau rendah, terkena sinar matahari langsung, kelembapan udara terlalu rendah, kekurangan pupuk atau nutrisi, kekurangan penyiraman, atau akar yang tidak baik. Selanjutnya yaitu bunga terlalu sedikit. Kemungkinan karena tanaman tidak sehat, kekurangan cahaya, kekurangan kandungan fosfor dalam pupuk. Nomor 6 yaitu noda coklat atau mosaik pada bunga. Kemungkinan dikarenakan oleh virus. Nomor 7, tampilan bunga tidak baik. Ketika kuncup mulai terbentuk pada tangkai bunga, jangan mengubah arah tanaman, karena pertumbuhan tangkai bunga akan condong ke arah sumber cahaya. Jika diubah, maka arah pertumbuhan tangkai bunga juga akan berubah. Batang. Yang pertama, batang mengkerut. Kemungkinan karena jika akarnya banyak dan sehat, berwarna putih dan kuat, berarti tanaman tersebut kekurangan air. Jika akar kelihatannya tidak sehat atau busuk, segera lakukan pot ulang atau repotting. Yang terakhir yaitu akar. Nomor 1, akar hitam atau coklat. Kemungkinan karena rusak atau busuk karena cendawan akar. Potong akar yang rusak dan busuk dan beri fungisida pada ujung akar yang dipotong. Pot ulang dengan media yang baru dan letakkan pada tempat yang kering dan teduh untuk 1-2 minggu. Yang kedua yaitu ujung akar hilang atau terkoyak. Kemungkinan karena dimakan hama. Solusinya semprot dengan pestisida. Nomor 3 yaitu ujung akar mati. Kemungkinan karena garam yang terbentuk dari kelebihan pupuk. Kurangi dosis pupuknya dan siram atau bilas dengan air biasa yang banyak sebulan sekali untuk menghilangkan sisa pupuk pada media. Jangan langsung memberikan pupuk ketika tanaman dalam keadaan kering.
siram dahulu dengan air biasa. Yang terakhir yaitu pertumbuhan akar lambat. Kemungkinan karena kekurangan nutrisi atau makanan pada tanaman anggrek bisa diatasi dengan pemberian pupuk, vitamin, juga pencahayaan yang bagus, serta aliran udara yang baik. Itulah tadi beberapa permasalahan tentang anggrek beserta solusinya. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman pecinta anggrek sekalian. Semoga sukses di dunia peranggekan dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.